Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri a'udzudzalika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar kalian? Saya yakin kalian tengah berbahagia lahir dan batin bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan usia yang panjang dan penuh keberkahan, rezeki yang luas dan manfaat, putra-putri yang solih dan solihah, sahabat-sahabat yang bisa membangkitkan jiwa kita. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini hari yang sangat berbahagia karena ada di depan kita seorang tokoh di Kabupaten Sidoarjo yang hari ini beliau sebagai pimpinan Dewan di Kabupaten Sidoarjo. Nama beliau adalah Bapak Haji Usman, Magister Kesehatan. Oleh karena nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Saya yakin tidak ujuk-ujuk beliau menjadi anggota dewan dan tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi ketua dewan, karena menjadi anggota dewan itu juga proses yang panjang dan sangat sulit, apalagi menjadi anggota dewan. Lebih-lebih membuat perencanaan, kemudian membuat semacam evaluasi dari pelaksanaan program dari para eksekutif tentu sangat tidak mudah, yang membuat beliau dipercaya oleh para anggota dewan yang lain. Nanti akan kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti kabarnya Pak Usman? Alhamdulillah sehat Yai. Sampai saat ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melampaui di 10 hari kedua dalam bulan Ramadan ini. Iya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Amin, 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 amin. Pak Usman, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah perjalanan hidup mulai dari kecil. Yang kedua, kenapa kok kemudian memilih politik sebagai ikhtiar untuk eksistensi diri, karena tak lihat magister kesehatan. Yang ketiga, rumusnya gimana kok menjadi ketua dewan? Ya, alhamdulillah. Gimana dulu masa kecilnya itu gimana kok? Saya itu dalam hidup saya itu menganut filosofi air ya. Oh gitu ya. Mengalir saja gitu ya. Karena saya yakin betul, dan ini didikan daripada guru saya, bahwa hidup itu sudah ditentukan sebelum kita itu lahir. Oh, sudah ada catatannya ya. Iya, karena kita nggak tahu kita ditakdirkan apa dan mau jadi apa, sehingga suatu kewajiban bagi kita untuk berusaha. Ya. Karena kalau melihat latar belakang saya mulai kecil sudah dididik dalam naungan pendidikan agama ya, mulai dari TPQ pada saat itu yang ngaji tradisional sekolah pun juga di madrasah ibtidaiyah, terus sampai ke SMP pun madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo. Masih Tsanawiyah ya. Cuma setelah kami dari madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo itu saya kok
padahal tujuan utama dulu itu mau jadi guru agama ya. Oh, gitu ya. Iya. Pada saat itu tahun 77 saya lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, itu berniat melanjutkan pendidikan di PGA Sidoarjo ya. Karena saya ada ya PGA di Sidoarjo. Ada ya. Sekarang kan tidak ada. Tidak ada sejak tahun 78 terjadilah perubahan. PGA dihapuskan sehingga berubah status menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri. Dan yang setingkat PGAA waktu itu kalau PGA itu 4 tahun ya. Kalau mau lanjutkan menjadi PGAA tambah 2 tahun ya. Nah, itu waktu itu sudah saya masuk ke PGA deh. Dilala perubahan aturan PGA dihapuskan menjadi Madrasah Tsanawiyah. Berarti ijazahnya aliyah. Tsanawiyah ya, Tsanawiyah Negeri. Terus setelah itu saya melanjutkan sekolah di Surabaya, yaitu sekolah pengatur rawat gigi. Itu yang mendorong panjenengan sendiri atau orang tua? Saya kebetulan dari kecil enggak punya bapak, enggak punya ibu, jadi yatim piatu saya. Kalau ayah saya malah saya enggak mengenal sama sekali. Wajahnya seperti apa enggak mengenal, karena pada saat itu belum ada foto-foto ya. Saya itu sebetulnya saya sudah tuwir ya, bahasanya anak sekali. Saya sudah 58 tahun. Saya lebih tua. Gila. Setelah itu lulus dari namanya SPRG, saya menjadi pegawai negeri ya. Menjadi pegawai negeri dinas di Puskesmas Sedati. Karena saya berasal dari desa Buncitan tepatnya ya, Kecamatan Sedati. Saya menjadi ASN, saya jalani kehidupan saya selama 23 tahun. 23 tahun menjadi pegawai negeri sipil. Ya, nggak tahu pada saat itu kok Sedati kehilangan wakil, nggak punya wakil rakyat pada saat itu ya. Dicari tokoh-tokoh dari wilayah Sedati, di antara salah satu yang dituju adalah saya, gitu loh. Oleh pengurus Nahdlatul Ulama MBCNU Sedati. Pada saat itu saya didatangi untuk, sebetulnya mereka juga ragu apakah mau saya itu menjadi anggota DPRD, padahal saya berstatus sebagai PNS gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kok saya? Kami sudah mencari siapa yang sekiranya bisa menjadi wakil dari Sedati gitu ya. Akhirnya saya jawab, saya belum layak. Nah, terus kalau jenengan Mbak layak, siapa yang layak? Coba datangi ketiga orang ini. Satu, ketua MWC, Kiai Haji Masbun saat itu. Terus yang kedua, Aba Misbahuddin yang sekarang sebagai ketua PC LP Ma'arif. Terus yang ketiga ada namanya Haji Abdullah, ya, ada tokoh pemuda pada saat itu. Tapi ketiga-tiganya itu sudah didatangi oleh mereka, oleh waktu itu pengurus Ansor yang datang ke rumah saya. Saya bahasanya mereka kok syukur ya, sepertinya sudah wajib ain kepada Pak Usman untuk bersedia jadi wakil rakyat dari Sedati. Tokoh ini semuanya amin. Ya, terus akhirnya kembali lagi. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Oh, 2008. Nah, terus akhirnya saya kalau begitu, kalau memang saya diamanati, insya Allah saya tak butuh waktu istirahat dulu. Akhirnya saya rundingan dengan keluarga juga. Ini saya ada tawaran seperti ini. Kalau memang keluarga sepakat mendukung, saya berarti harus mengundurkan diri dari status saya sebagai pegawai negeri sipil, gitu ya. Terus keluarga ya namanya istilah pegawai negeri itu kan copot-copot alat. Tapi saya yakin betul kalau sesuatu itu diniati baik, insya Allah selalu ada jalan. Karena
bagi saya sumber maisha itu bukan hanya dari pegawai negeri ya. Saya melihat ya saya sebagai terapis gigi pada saat itu di Puskesmas Sedati ya memang manfaat ya, bisa ngobatin orang yang sakit gigi dan sebagainya. Tapi hanya manfaat pada sisi itu aja gitu lah. Kesehatan ya. Terus saya berpikir mungkin kalau saya jadi anggota DPR bisa membuat manfaat yang lebih luas, karena bisa membuat kebijakan dan lain sebagainya. Walhasil akhirnya kami terima tawaran itu. Pada saat saya menerima itu ditanya lagi, apa visi misi sampean kalau nanti bersedia dicalonkan anggota DPR? Sederhana saja saya jawabnya. Saya tidak punya visi misi yang muluk-muluk. Saya kalau memang jadi wakil rakyat nanti ya akan mengabdikan diri saya kepada masyarakat, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Itu aja. Gitu. Jadi berapa tahun menjadi anggota dewan sampai hari ini? Ini sudah periode yang ketiga ya. Luar biasa. Ya. Jadi sejak PKB pertama kali ya? Kedua. Ya? Pertama untuk sistem pemilihan suara terbanyak, bukan nomor urut. Ya, jadi kompetitornya pada saat itu ya didasarkan bukan karena pemberian dari sebuah partai. Kalau nomor urut kan pokok dikasih nomor urut 1, 2 insya Allah jadi gitu kan ya. Gitu. Waktu itu suara terbanyak pertama 2009. Oh gitu ya. Akhirnya saya mundur dari pegawai negeri. Bismillah niatin sun. Dan begitu mulai keluar langsung diterima masyarakat, langsung jadi atau pernah mengalami kegagalan dulu? Langsung ya, alhamdulillah ya, begitu. Tapi pada saat saya mengundurkan diri itu istilahnya dari sisi dapur sudah saya siapkan ya. Saya niatnya berjuang. Kalau berjuang itu dapur belum betul-betul ngepul, nanti akan jadi kendala gitu. Akhirnya 2008 saya itu mengundurkan diri, saya persiapkan usaha saya dari yang semula itu praktek mandiri ya. Saya persiapkan menjadi klinik ya, usaha saya itu. Dengan memiliki izin klinik itu saya mempekerjakan 3 dokter sekaligus. Gitu ya. Dan alhamdulillah kok semakin barokah gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi latar belakang sehingga jenengan jadi lebih bebas untuk bidang politik ya. Dan pada saat itu ada sebuah MOU ya, kesepakatan antara saya dengan NU yang mencalonkan diri saya pada saat itu. Ya karena niat saya itu ingin membuat manfaat kepada NU dan masyarakat. Kesepakatannya gini, kalau nanti sampean jadi DPR, apa yang bisa sampean berikan kepada NU? Ya karena saya melihat waktu itu di Kecamatan Sedati belum memiliki kantor MWC. Ya sudah, saya buatkan kantor gitu. Ya, alhamdulillah kok terpilih ya. Terpilih tanpa money politik loh ya. Pada saat itu enggak. Hanya modal ya popularitas saya. Dari investasi sosial. Iya. Sehingga saya terpilih ya. Terpilih, alhamdulillah di periode saya di tahun ketiga itu saya sudah bisa mewujudkan kantor. Ya cukup megah ya kalau ukuran Sidoarjo termegah. Gitu ya. Iya. Untuk kecamatan ya. Iya. Dua lantai gitu. Itu alhamdulillah selesai. Gitu. Terus 2014 ternyata saya masih dicalonkan lagi. Gitu. Kalau periode pertama saya sebagai anggota Komisi D, karena kenapa saya milih Komisi D karena sesuai dengan keilmuan saya gitu lah, bidang kesra pendidikan, kesehatan gitu lah. Terus akhirnya 2014 saya dicalonkan lagi dan oleh partai diamanati sebagai ketua Komisi D. Terus selesai 2014 masih dicalonkan lagi. Dan alhamdulillah oleh partai kok dipercaya untuk menjadi ketua DPRD. Selama 3 periode ini Pak Usman, yang kata orang politik itu gampang-gampang susah. Ada kontestasi yang luar biasa, baik kontestasi di dalam internal partai maupun eksternal. Kira-kira apa sih kesulitannya di politik itu? Dan apa juga
kegembiraannya. Ini yang menarik ini. Apa sih kegembiraannya dalam terjun ke dunia politik itu ya? Sebetulnya sederhana sekali ya bagi saya itu, bahwa politik, orang mengatakan politik itu kejam gitu ya. Ya itu memang iya ya tidak. Iya itu kalau kita itu melakukan politik dengan menghalalkan semua cara. Tapi bagi saya sendiri tidak. Saya mengalir saja. Saya yakin kalau saya itu menanam sebuah kebaikan, pasti akan berbuah kebaikan. Gitu ya. Saya nggak mau dalam politik itu sikut menyikut, tidak, mengalir saja. Kalau memang apa yang saya lakukan dinilai oleh pimpinan partai itu baik, pasti akan berbuah sebuah kebaikan. Kalau selama saya menjabat sebagai wakil rakyat, rakyat menerima, merasakan manfaatnya, pasti saya akan dipilih lagi oleh rakyat. Kata kunci jadi wakil rakyat itu ya harus melayani rakyat. Karena kita representasi perwakilan rakyat. Betul. Bukan rakyat yang harus menghormati saya, bukan, tapi kita yang harus melayani rakyat yang kita wakili itu. Namanya kan wakil ya, awak sama sikil gitu. Kalau diperintah oleh yang mewakili ya sudah. Begitu ya. Jalankan gitu aja bahasanya ya. Para santri, wali santri, pemirsa, ada kaidah yang sering kita kaji di pesantren, dan kaidah ini tampak sederhana, tapi ketika betul-betul dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan konsistensi seperti Pak Usman, ternyata menuntun beliau dari ASN kemudian menjadi anggota Dewan sampai 3 periode dan sekarang menjabat sebagai ketua Dewan. Artinya siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan menunai kebaikan. Sangat sederhana, tapi rumus itu ketika beliau laksanakan ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan ini menjadi bukti bagi kita semua. Kadang-kadang kita ragu untuk berbuat baik, harus membuat rekayasa yang macam-macam untuk mengegulkan tujuan kita, padahal sederhana sebenarnya. Kalau kita melakukan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Tadi ada yang menarik, panjenengan yatim piatu. Bagaimana kok masih punya cita? Biasanya yang yatim piatu itu mesti kehilangan ayah bunda, kehilangan harapan, kehilangan optimisme, tapi ternyata ini dengan sekolah gimana? Ada kekuatan apa sih, apa yang menginspirasi sehingga dengan tetap harus survive dalam keadaan yang paling sulit itu? Sebetulnya masa kecil saya itu sangat kelam ya. Sering menangis dalam kesendirian ya. Tapi alhamdulillah orang-orang di sekitar saya itu sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya. Ya ada Pak Le, Pak D, terus Mbah, ya, semua menyayangi saya, sehingga sampai tetangga-tetangga itu ya, kecil saya itu sering saya dilus-lus kepala saya. Wis tak dongakno sampean menit uripe mulya. Itu. Jadi saya yakini doa-doa mereka yang tulus terhadap saya itu sehingga bisa mengantarkan ya orang nomor 1 di lingkungan DPRD gitu kan. Nah itu. Tapi saya walaupun masa kecil yatim piatu ya, tapi obsesi saya sudah punya sebuah keyakinan pada saat itu ya. Hadis atau makalah ya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sebuah kesuksesan, kebahagiaan dunia ya harus kita raih dengan ilmu. Bila kita ingin hasanah akhirat, baik akhirat ya kita harus meraih dengan ilmu. Kalau kita ingin dua-duanya ya harus dengan ilmu. Jadi Usman kecil pada saat itu mempunyai semangat belajar yang luar biasa ya. Dari anak desa, pada saat itu desa ya jarang yang sekolah ke kota ya.
Tapi saya begitu sekolah lulus dari madrasah ibtidaiyah, alhamdulillah saya diajak oleh Pak Lek saya di Sidoarjo kota itu ya, almarhum Abah Haji Syahid, mudah-mudahan segala amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat beliau dan kakak saya tertua Haji Khairul Anwar, setelah saya selesai dari sekolah madrasah Tsanawiyah negeri, saya disekolahkan ke Surabaya. Saya satu-satunya anak desa yang sekolah ke kota pada saat itu. Yang menyekolahkan juga Pak Lek. Kalau ke Surabaya kakak saya, kakak saya itu, kakak saya tertua itu. Alhamdulillah kok selesai ya, 2004 saya selesai. Pada saat itu untuk menjadi pegawai negeri itu sudah dinanti ya oleh pemerintah. Jadi mudah gitu loh saya terus. Alhamdulillah diangkat jadi pegawai negeri dan ditaruh di kecamatan saya sendiri gitu, di puskesmas saya sendiri, sehingga saya lebih bisa membaktikan diri saya kepada masyarakat sekitar saya tanpa disadari investasi sosial di masyarakat Panjenengan. Yang dulu sering memberi saya uang, ngelus-ngelus kepala saya, terus pada saat saya menjadi pegawai negeri bisa mengobati mereka yang sakit, itu saya merasa senang gitu ya. Alhamdulillah gitu lah. Dan untuk jadi DPR ini saya nggak pernah berpikir ya, nggak ada cita-cita dari DPR, ya itu jalan saja Pak, dilala ya apa ya, arah angin kok mengarah saya ke sana. Padahal pada saat itu ya, untuk menjadi DPR saya kan harus berkorban, mengundurkan diri dari pegawai negeri karena aturan ya. Nah, untuk meraih jadi DPR itu sesuatu yang belum pasti ya, karena masih harus kontestasi. Tapi ketentuan di dalam undang-undang pemilu itu saya harus mengundurkan diri dulu dari status saya sebagai pegawai negeri. Tapi berbekal sebuah keyakinan, kalau saya niat baik, insya Allah Allah akan menolong saya. Saya mengundurkan diri dari pegawai negeri tanpa hak pensiun ya. Karena dari sisi usia belum waktunya syarat-syarat untuk pensiun. Yang terakhir, karena dibatasi waktu, kembali ke politik. Jenengan sudah menerjuni 3 periode menjadi anggota dewan dan sekarang menjadi ketua dewan, tentu memiliki cara pandang yang komprehensif tentang Kabupaten Sidoarjo. Kira-kira singkat saja, menurut kacamata panjenengan, Kabupaten Sidoarjo ini ke depan ada optimisme atau gimana? Saya sangat yakin ya, karena sebuah keberhasilan pemerintahan itu harus adanya sebuah harmonisasi antara eksekutif dan legislatif ya. Kebetulan bupati dan wakil bupati adalah representasi penugasan dari partai yang sama dengan saya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Maka secara seharusnya kalau bupati dan wakil bupatinya adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa dan saya juga ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, maka apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi janji-janji politik bupati dan wakil bupati yang terpilih ini, untuk merealisasikannya itu mudah ya. Begitu ya. Nah, dengan kemudahan ini, karena kita harus bersinergi menjalin harmonisasi dari 17 program bupati dan wakil bupati yang telah dijanjikan kepada masyarakat, maka insya Allah akan dicapainya. Jadi beda kalau antara bupati dengan ketua DPR, berbeda bendera ya. Nah, dengan begitu insya Allah dari 17 program yang dijanjikan bupati akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Karena memang kata kunci ya, itu DPRD tetap harus menjalankan 3 fungsi. 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeting, yaitu membuat anggaran. Karena apa? Bupati, wakil bupati punya program muluk-muluk, tapi saat pengajuan anggaran tidak disetujui oleh DPRD, maka itu hanya mimpi. Gitu ya. Yang kedua adalah fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan daerah.
baik itu peraturan daerah yang diusulkan oleh eksekutif dalam hal ini bupati maupun yang diusulkan oleh DPRD itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi controlling, yaitu melakukan pengawasan. Gitu ya. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bupati sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita secara singkat dengan Bapak Haji Usman, Ketua Dewan. Pengen berbincang-bincang lebih banyak, tapi keterbatasan waktu. Insya Allah lain ketika kalau beliau pas masuk di pesantren kita akan berbincang-bincang lagi. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Amin. Tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan sangat baik dan lebih umum. Moga-moga pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan pimpinan Dewan Bapak Haji Usman, Master Kesehatan, dan juga Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Agus Mudor dan Bapak Subandi senantiasa diberikan ma'unah oleh Allah, program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Usman, rawuhnya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian santri, wali santri dan pemirsa vlog podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhiran Allahumma fiq ila mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.